Macam mana Indonesia boleh menanamkan semangat jati diri yang begitu kuat ke dalam setiap bangsa Indonesia ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel aku, Yusrizal Yusof. Apa khabar anda semua? Sudah lama aku berehat daripada dunia reaction. Hari ni aku terpanggil untuk membuat video reaction balik sebab baru-baru ni ada berlaku satu isu tentang bahasa. Jadi guys, bila berlakunya isu ni, timbul satu persoalan ataupun pertanyaan pada diri aku. Macam mana Indonesia boleh menanamkan semangat jati diri yang begitu kuat ke dalam setiap bangsa Indonesia ni, sehingga kan apa saja berkenaan dengan bahasa ataupun kebudayaan mereka akan siap mempertahankan. Dan dalam pada masa yang sama, aku berasa bangga jugalah ataupun aku tumpang banggalah dengan jati diri yang ada pada setiap bangsa Indonesia. Dan aku amat berharap agar rakyat kita ataupun pemuda-pemudi kita di Malaysia pun dapat berbuat benda yang sama, iaitu dapat menguatkan jati diri, cintakan budaya, cintakan tanah air dan bangsa. Okey guys, aku tak nak membuang masa lagi. Marilah sama-sama kita tengok, kita pelajari ataupun kita cuba fahamkan bagaimana Indonesia boleh memilih bahasa rasminya dan apakah peristiwa-peristiwa yang berlaku atas pemilihan bahasa tersebut. Jadi kat sini aku ada jumpa satu video daripada ML Studio. Narrator tersebut bernama Suryadi 21. Okey guys, mari kita sama-sama menonton video daripada ML Studio ni yang bertajuk bagaimana Indonesia memilih bahasa rasminya dengan kiraan 1, 2, go. Indonesia merupakan negara berbilang bangsa, berbilang kaum, dan berbilang bahasa. Kalau kita berbicara bahasa daerah yang ada di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia mencatat ada sekitar 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia, dan perlu dicatat bahwa angka ini didapat dari 2.560 daerah pengamatan. Artinya, faktanya bahasa daerah yang ada di Indonesia jauh lebih banyak daripada itu, mengingat di Indonesia ada sekitar 18.000 pulau. Pertanyaannya, dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Okey, stop. Kau dengar dia cakap tadi Dia kata kenapa bahasa Indonesia yang lahirnya daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa rasminya dan bukan bahasa Jawa. Sedangkan yang kita faham, yang aku faham Indonesia ni ramai penduduk Jawa. Okey, kita teruskan. Flashback sedikit ke sejarah lahirnya bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928 atau 17 tahun sebelum Indonesia merdeka, diadakan Kongres Pemuda II. Kongres ini dihadiri oleh puluhan perwakilan golongan masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara dengan berbagai macam latar belakang, budaya, suku, ras, golongan, dan sebagainya. Kongres ini menghasilkan sebuah gagasan penting yang menjadi pondasi persatuan Indonesia. Gagasan ini kami sebut sebagai Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda terdiri dari 3 poin, di mana poin pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Okay, stop. Poin yang pertama ialah kami putra putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Okey, yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Poin yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, Sumpah Pemuda inilah yang menjadi fondasi penting persatuan Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Nah, di poin yang ketiga disebutkan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Kembali ke pertanyaan di awal. Dari sekian banyaknya bahasa daerah yang ada di Indonesia, mengapa bahasa Indonesia yang lahir daripada bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa persatuan? Mengapa bukan bahasa Jawa? Padahal bahasa Melayu dia cakap pada saat itu dituturkan hampir sebagian besar penduduk Indonesia. Disinilah betapa visionernya para konseptor Sumpah Pemuda pada waktu itu ketika merumuskan pondasi penting persatuan Indonesia. Mereka bisa melihat masa depan Indonesia bahwa untuk bisa menyatukan negara Indonesia yang begitu kompleks ini, yang begitu beragam ini dari segi suku, budaya, ras, golongan, bahasa, dan sebagainya, itu tidak sesederhana banyak ras Indonesia satu ini suku mayoritas sebagai identitas negara, termasuk bahasa, karena ini tidak sejalan dengan semangat persatuan. Untuk itu bahasa Jawa tidak dipilih sebagai bahasa persatuan, dan yang dipilih adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa yang lahir daripada bahasa Melayu. Dan seperti yang kita ketahui,
Pada waktu itu, selama ratusan terakhir, bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca, nggak cuma di Nusantara, tapi di seluruh Asia Tenggara, di mana bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan 17 tahun kemudian, sejak Kongres Pemuda II atau pada tahun 1945 ketika Indonesia merdeka, bahasa Indonesia semakin lagi dikukuhkan sebagai bahasa persatuan, di mana dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Dan terbukti, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat sukses untuk bisa menyatukan masyarakat Indonesia yang begitu beragam ini, yang begitu kompleks ini. Dan saya sebagai warga Indonesia yang hidup di zaman sekarang merasa sangat bersyukur bahwa our founding fathers memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Karena sekarang bisa it doesn't berbahasa matter Inggris whether you're juga from Java, whether you're from Kalimantan, whether you're from Sumatera, Papua, Memang Sulawesi. respect, When we meet in person, we can push aside for a while our ethnicity backgrounds because we are Indonesians. We speak the same national language, which is bahasa Indonesia, and we have a strong identity as Indonesian. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Beda agama, satu bangsa dan satu bahasa. Dan gak cuma itu, saya sekarang bisa berbicara di sini di ML Studios dengan bahasa Indonesia, and you guys in Malaysia can still understand me. I think that's amazing, isn't it? Sekian yang ingin saya sampaikan. Boleh Terima paham. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanah airku. Okey, habis. Okey guys, habis videonya. Jadi dengan penerangan Suryadi 21 ni, maka jelaslah sebenarnya memang akar dia bahasa Melayu. Aku baru faham lah kenapa dia tak setuju disebut bahasa Melayu. Suku kaum yang terdapat di dalam Melayu ni banyak. Fahamlah aku kenapa Indonesia ni dia tetap mempertahankan sebagai bahasa Indonesia dan mereka tak nak sebut bahasa Melayu. Jadi kalau kata di Malaysia memang kita berbahasa Melayu, tapi Melayu di Kelantan sebagai contohnya lain logat dia, Melayu di Kedah sebagai contoh dia lain logat dia. Jadi tujuan Indonesia ni tadi, niat dia sebenarnya dia nak mempersatukan bahasa tu. Makanya bila negara-negara ASEAN yang lain seperti Brunei, Singapura, Malaysia, bila berjumpa tu, bila bercakap dalam bahasa Indonesia tu, semua boleh faham. Jadi itulah tujuan Indonesia sebenarnya. Aku kira macam itulah. Aku minta maaf kalau ada sekiranya terkasar bahasa ataupun kesilapan fakta yang aku terangkan dalam video ini. Dan tekan like sekiranya korang suka video, subscribe kepada channel aku, dan jangan lupa sehingga kita bertemu lagi di video aku yang akan datang. Peace.